Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan akibat perang saudara yang berkepanjangan di Kerajaan Majapahit berakibat terjadi kelaparan di masyarakat. Banyak prajurit yang memberontak menjadi penjara harta benda bangsawan dan rakyat jelata. Di saat situasi demikian genting, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik bersama muridnya, melakukan peninjauan langsung ke beberapa daerah. Ia ingin melihat sendiri keadaan dan nasib penduduk setempat. Sejarawan Lawrence Rashidi, berkisah tentang Sunan Gresik yang oleh masyarakat awam dikenal sebagai kakek bantal. Pada suatu hari Sunan Gresik dan 5 orang muridnya sampai di sebuah desa yang teramat gersang. Hampir tak ada pepohonan yang hidup. Tanah-tanah yang terinjak sangat kering, tak ada rerumputan sama sekali. Mereka terus berjalan hingga tiba di suatu tanah lapang yang cukup luas. Di tengah-tengah tanah lapang itu nampak puluhan penduduk sedang berkerumun. Mengelilingi 2 orang pemuda bertubuh kurus sedang berlaga. 2 orang pemuda itu hanya mengenakan celana, tubuh bagian atasnya terbuka. Mereka saling memukulkan sebatang rotan ke punggung masing-masing. Setiap pukulan nampaknya disertai tenaga yang sangat kuat sehingga punggung yang terkena menjadi matang biru, bahkan ada beberapa dari melintang yang penuh darah. Terus-menerus kedua pemuda itu saling menghantamkan rotan di tangannya. Hingga kedua punggung anak muda itu penuh luka yang melepuh. Beberapa lelaki yang mengelilinginya menabuh gending untuk memberi semangat. Hingga pada akhirnya kedua pemuda itu roboh ke tanah dalam keadaan pingsan. Irama gending segera berhenti. Seorang pendeta berpakaian kuning, yang agaknya menjadi ketua adat, segera memberi perintah untuk menyeret kedua pemuda itu keluar arena. Kemudian pendeta itu menuding ke arah seorang gadis yang sedang dicekal kedua lengannya oleh 2 orang lelaki bertubuh kekar. Kedua lelaki bertubuh kekar menyeret si gadis ke tengah lingkaran manusia berkerumun. Di tengah-tengah lingkaran itu ada batu altar persembahan. Gadis itu berusaha berontak, namun tenaganya kalah kuat dibanding kedua lelaki bertubuh kekar yang mencekal dan menyeretnya dengan paksa. Si gadis yang sudah diberi pakaian putih segera dibaringkan di atas altar. 4 orang lelaki memegangi kedua tangan dan kakinya yang dipentangkan. Gadis itu meronta-ronta ketakutan. Sunan Gresik dan kelima muridnya makin mendekati kerumunan orang itu. Pada saat pendeta tua itu mengangkat belati di atas dada si gadis. Di saat itulah Sunan Gresik menyetop perbuatan keji itu. Melihat hal itu, sang pendeta tidak suka urusannya dicampuri orang lain. Maka ia segera memberi isyarat agar kedua orang kaki tangannya yang bertubuh kekar untuk mengusir Sunan Gresik. Dua orang bertubuh kekar segera menghunus goloknya masing-masing lalu menghampiri Sunan Gresik. Tanpa basa-basi mereka langsung mengayunkan goloknya untuk membelah kepala Sunan Gresik. Namun sungguh aneh, saat keduanya mengangkat golok, tiba-tiba gerakannya terhenti.
Mereka berdiri kaku dengan golok di tangan sedang terangkat tinggi-tinggi. Sang pendeta terbelalak menyaksikan hal itu. Namun ia tak mau rencananya berantakan. Segera ditikamnya belati yang dipegangnya ke jantung si gadis cantik. Namun ia berteriak kaget. Tangannya tak dapat digerakkan untuk meluncurkan belati itu ke dada si gadis. Merah pada wajah sang pendeta. Dia memberi isyarat kepada dua lelaki kekar di belakangnya untuk meringkus Sunan Gresik yang dianggapnya sebagai pengacau. Dua lelaki itu, yang agaknya adalah pengikut setia sang pendeta, segera bergerak maju. Mereka bermaksud menghajar Sunan Gresik. Tapi sungguh aneh, sepasang kaki mereka tiba-tiba terasa kejang tanpa ada sebabnya. Keduanya melolong kesakitan sembari memegangi pahanya. Sunan Gresik berbicara kepada orang-orang desa, jika hujan turun, ia meminta membebaskan gadis tersebut yang akan dikorbankan kepada Dewa Hujan. Sementara Sunan Gresik dan kelima muridnya yang selalu berusaha dalam keadaan suci, tak batal wudhunya, segera melaksanakan salat istiqo, dan berdoa dengan khusyuknya. Tak berapa lama kemudian, langit tiba-tiba berubah menjadi hitam oleh mendung yang berarak. Dan hujan turun dengan derasnya, membasahi bumi yang kering kerontang. Semua orang yang berkumpul langsung bersorak-sorai kegirangan. Setelah peristiwa tersebut, masyarakat berbondong-bondong masuk Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.